bahwa berbahagialah manusia yang dosanya diampuni dan pelanggarannya tidak diperhitungkan. Ini menjadi sebuah berbahagia yang paling terbesar karena kita mengetahui bahwa pelanggaran dan dosa kita diampuni oleh Kristus Yesus. Nah sahabat, malam hari ini podcast kita berjudul Mengampuni. Sahabat yang dirahmati oleh kasih karunia, ada 4 poin penting bagaimana kita bisa mengampuni. Booker T. Washington, seorang profesor terkenal dari Amerika, pernah mengatakan, "Saya tidak akan pernah mengizinkan seorang pun untuk menurunkan derajat jiwa saya dengan membuat saya membencinya." Artinya, T. Booker Washington, profesor ini berkomitmen untuk tidak membenci orang lain dengan merusak jiwanya. Memang benar, kebencian membuat kita tinggal dalam tingkatan yang sama dengan orang yang menyakiti kita. Lebih dari itu, sahabat yang diberkati oleh kasih karunia Kristus, kebencian adalah racun yang seorang simpan dalam dirinya. Ya, tetapi pengampunan melepaskan racun tersebut dari hidup kita. Mengampuni juga berarti menyerahkan orang tersebut pada otoritas yang lebih tinggi, yaitu Allah, dan tidak menghakimi atau membalas kejahatan orang tersebut. Sahabat yang diberkati dan dirahmati oleh anugerah, bahkan lebih dari sekedar mengampuni, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Alkitab bahkan prinsip yang Yesus ajarkan bagi kita mutlak dituruti adalah mengampuni dan mengasihi bahkan yang menjadi musuh kita. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kata musuh berasal dari bahasa Latin, artinya inimicus, yang akhirnya diturunkan dalam bahasa Inggris yang artinya enemy atau musuh. Nah musuh atau inimicus ini artinya bahwa orang yang menyakiti kita, karena itu dia harus dihantam, karena itu dia harus dihajar. Nah itu pengertian musuh, seseorang yang mengasihi kita dan dia tidak pantas dibiarkan untuk hidup. Itu adalah pengertian musuh. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, tentunya perintah Yesus untuk mengasihi musuh adalah perintah yang anomali, bukan? Seseorang yang menyakiti kita, seseorang yang merugikan kita, lalu kita diperintahkan untuk mengasihi orang tersebut. Secara masyarakat, secara sosial, secara logika itu sebuah perintah yang bertolak belakang dengan logika atau perintah anomali. Tetapi ya faktanya dan realita Kristus memerintahkan demikian, karena demikianlah hukum Kristus. Karena itu bagaimana kita harus mengampuni saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama adalah melihat orang yang menyakiti kita sebagai alat di tangan Tuhan untuk membentuk kita menjadi seorang yang lebih baik. Ada sebuah parafrasi yang luar biasa dari firman Tuhan yang berkata bahwa besi menajamkan besi dan sesama menajamkan sesamanya. Artinya melalui proses kita dibentuk oleh orang lain. Bagaimana reaksi kita, bagaimana sikap kita untuk melihat bahwa orang lain diizinkan Allah untuk membentuk, untuk memproses kita. Dia bukan musuh, dia bukan lawan kita. Yang kedua, kita menyadari bahwa disakiti, tersinggung, salah paham merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari hampir manusia, bahkan sampai level apapun. Bahkan rohaniawan sekalipun pernah menyakiti orang juga, pernah disakiti, pernah tersinggung, pernah salah paham. Merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dalam kemanusiaan kita. Tetapi pilihan bagi kita untuk tidak membalas, reaksi kita menentukan hasil. Yang berikut ketiga adalah kita menyadari bahwa bukan kewajiban kita untuk memastikan bahwa orang yang menyakiti kita mendapat hukuman agar bertobat. Kita harus ingat bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Alkitab juga berkata bahwa kita tidak boleh beria-ria, kita tidak boleh senang, kita tidak boleh bersuka cita kalau musuh kita sedang dalam kesusahan. Karena itu akan dipandang Allah sebagai sebuah kejahatan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dasar iman Kristen adalah kasih. Alkitab berkata bahwa nubuat, iman, dan lain pengharapan akan berakhir, namun kasih itu kekal. Kasih itu abadi. Allah adalah kasih, God is love. Dia mengajarkan tentang kasih, dirinya adalah kasih, dan dia mengapresiasikan kasih yang tercatat di dalam Yohanes 3 ayat 16 sebagai sebuah kasih yang besar bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan yang terakhir sahabat yang diberkati oleh Tuhan,
semakin kita menyadari betapa besar kita telah diampuni oleh Tuhan, maka mudah bagi kita untuk mengampuni orang lain. Ada sebuah istilah bahwa hurt people, hurting people. Orang yang disakiti cenderung untuk menyakiti orang lain. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengetengahkan dan memberikan analogi yang logis bagi kita dengan sebuah parabel yang luar biasa tentang dua orang yang sama-sama menghadap raja. Dua orang ini, si A dan si B, sama-sama berhutang kepada raja. Si A berhutang kepada raja cukup banyak dan si B berhutang kepada raja juga. Kemudian si B juga berhutang kepada si A. Raja mengampuni kedua orang tersebut, si B dan si A, mengampuni dan membebaskan, memutihkan hutang mereka. Tapi ketika mereka keluar, si A mencekik si B, memukulnya dan berkata, "Kamu harus membayar hutang, kalau tidak aku akan membunuh kamu." Kedengaranlah hal itu kepada telinga raja, dan raja berkata, "Aku mengampuni kalian, aku mengampuni kamu. Masakan kamu tidak bisa mengampuni si B yang hutangnya sedikit?" Ini berbicara tentang egois. Ini berbicara bahwa kalau seseorang tidak mengampuni, maka dia tidak akan diampuni. Doa Bapa kami mengajarkan kepada kita sebuah prinsip yang anomali juga, bahwa ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa dan bersalah kepada kami. Kita terlebih dahulu mengampuni orang supaya kita juga diampuni oleh Tuhan. Saya punya sebuah kesaksian yang luar biasa. Ketika saya masih tinggal di luar asrama dalam pelayanan yang kami gembalakan, saya tinggal dalam sebuah rumah kontrakan, dan ketika saya datang untuk berdoa di asrama panti asuhan yang kami gembalakan dengan istri, maka sore sebelum ibadah, anak-anak kami memecahkan botol-botol kaca di sungai di belakang asrama, sungai kecil di belakang asrama, dan itu adalah tempat juga orang lalu lalang di situ menggunakan air dan sebagainya. Nah, ketika ada tetangga yang keberatan atas tindakan anak-anak, ketika memulai doa, saya teringat ayat ini, kalau saya bersalah kepada seseorang, maka saya harus pergi minta maaf, karena ketika saya tidak minta maaf, doa saya nggak dijawab. Saya mengajak anak-anak pergi meminta maafkan dan menyelesaikannya. Itu jauh lebih penting ketimbang saya duduk dan berdoa tapi saya berbuat salah kepada orang. Karena itu, semakin kita menyadari betapa besar kita telah diampuni oleh Tuhan, maka kita akan mudah juga untuk mengampuni orang lain. Dengan mengampuni orang lain, maka kita melepaskan berkat juga kepada orang tersebut dan juga kepada diri kita. Kita menerima rahmat yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang dengan mudah dapat mengampuni orang lain dengan kesalahan-kesalahan besar maupun kecil. Karena Tuhan berkata, ampunilah seorang 70 kali 7 kali. Itu artinya bahwa tidak terbatas kapanpun seorang berbuat salah, kita belajar untuk mengampuni dan melepaskan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita, hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam pengampunan. Maka berkat Allah senantiasa hadir dan turun dalam hidup kita. Tuhan